Pagi di Jakarta selalu sibuk. Jalanan dipenuhi deru kendaraan, klakson yang saling bersahutan, dan orang-orang yang berlomba dengan waktu. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah gedung megah menjulang di kawasan Sudirman. Mitra Sukses Group. Begitu tulisan emas di pintu masuknya berkilau di bawah sinar matahari. Perusahaan multinasional ini adalah kebanggaan keluarga Satria Wibowo, dan hari ini menjadi panggung baru bagi Rania Satria. Rania berdiri di trotoar, tepat di depan gedung itu. Rambut panjangnya diikat sederhana dengan karet hitam, dan ia mengenakan kemeja putih yang sedikit kusut serta rok hitam yang sudah sedikit pudar warnanya. Tas kain coklat tua tergantung di bahunya, dan sepatu flatnya terlihat usang, meski bersih. Ia menarik napas dalam-dalam, memandang gedung itu dengan mata penuh tekad. Tidak ada yang tahu, di balik penampilan sederhananya, ia adalah Putri Satria Wibowo, pemilik perusahaan ini. Dan hari ini, ia memulai langkah pertamanya sebagai karyawan magang, tanpa embel-embel status, tanpa pengakuan sebagai anak bos. Aku siap, gumam Rania pada dirinya sendiri. Ia melangkah masuk, melewati pintu kaca otomatis yang terbuka dengan suara halus. Di dalam, lobi perusahaan adalah perpaduan kemewahan dan profesionalisme. Lantai marmer mengkilap, dinding kaca transparan, dan aroma kopi mahal yang tercium dari kafe internal. Beberapa karyawan berpakaian rapi berlalu lalang. Beberapa memandang Rania sekilas, tapi kebanyakan mengabaikannya. Bagi mereka, ia hanyalah seorang magang baru, tak lebih dari bayangan di antara gemerlap dunia korporat. Rania menuju resepsionis, seorang wanita muda dengan seragam biru tua yang tersenyum sopan. Selamat pagi, saya Rania Satria. Saya magang baru, harus lapor ke Bu Mira di HRD. Ujar Rania dengan nada ramah. Resepsionis itu mengangguk, mengetik sesuatu di komputernya, lalu menyerahkan kartu pengunjung. Lantai 10, Bu Mira sudah menunggu. Selamat datang di Mitra Sukses Group, katanya dengan nada ceria. Di lift, Rania berdiri di sudut, dikelilingi karyawan lain yang sibuk dengan ponsel mereka. Salah seorang pria dengan jas mahal melirik tas kain Rania dan mengernyit kecil, tapi ia tak berkata apa-apa. Rania hanya tersenyum tipis. Biarkan mereka berpikir apa saja, pikirnya. Aku di sini bukan untuk pamer. Lift berhenti di lantai 10. Dan Rania melangkah keluar menuju ruang HRD. Bu Mira, manajer HRD berusia akhir 40-an, menyambutnya dengan hangat. Wanita itu mengenakan blazer abu-abu yang elegan, rambutnya disanggul rapi, dan matanya penuh wibawa. Rania, selamat datang, serunya, mengulurkan tangan. Kami senang punya tambahan tim baru. Kamu akan ditempatkan di divisi operasional dulu, belajar dari bawah. Siap. Siap, Bu. Jawab Rania dengan mantap. Ia tahu keputusan ini datang dari ayahnya, Satria Wibowo, yang ingin ia memahami perusahaan dari akarnya sebelum suatu hari memimpin. Tapi Bu Mira tidak tahu identitas asli Rania. Hanya beberapa petinggi perusahaan yang diberitahu, dan mereka pun diminta merahasiakannya. Bu Mira mengajak Rania ke ruang kerja divisi operasional. Sebuah ruangan luas dengan meja-meja modern dan jendela besar yang menghadap kota Jakarta. Puluhan karyawan sibuk di depan komputer mereka. Beberapa berbisik tentang proyek, yang lain mengobrol santai sambil menyeruput kopi. Teman-teman, ini Rania, magang baru kita. Ujar Bu Mira dengan suara lantang. Semua mata tertuju pada Rania, dan untuk sesaat, ruangan itu terdiam. Rania tersenyum, mengangguk kecil. Halo. Senang bisa bergabung, katanya sederhana. Tapi di sudut ruangan, 3 pasang mata menatapnya dengan ekspresi yang jauh dari ramah. Mereka adalah Vera, Siska, dan Nita, trio yang dikenal sebagai Ratu Kantor di divisi ini. Vera, yang berdiri paling depan, mengenakan dress merah ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Rambutnya yang diwarnai coklat keemasan tergerai sempurna, dan anting berlian kecil di telinganya berkilau. Ia melipat tangan di dada. Matanya meneliti Rania dari atas sampai bawah. Magang baru, ya? Katanya dengan nada yang manis, tapi ada nada sinis di baliknya. Tasnya lucu. Beli di mana? Tiba-tiba,
Siska dan Nita terkikik di belakangnya. Siska, dengan blus sutra biru dan rok pensil yang serasi, menambahkan, "Iya, kayaknya vintage banget, ya? Aku nggak tahu masih ada yang pakai tas model begitu." Nita, yang sedikit lebih pendiam tapi tak kalah julid, hanya tersenyum kecil sambil memainkan gelang emas di pergelangannya. Tawa mereka seperti pisau kecil yang menusuk udara. Rania merasakan wajahnya memanas. Tapi ia tetap tenang. "Oh, ini tas lama, tapi masih kuat kok," jawabnya santai, mencoba meredakan situasi. Tapi Vera tidak berhenti. Ia melangkah mendekat, seolah ingin memastikan semua orang mendengar. "Ya Tuhan, Rania, kamu lucu deh. Tapi serius, kalau kerja di sini, penampilan itu nomor 1. Loh, nanti klien lari kalau lihat kita kayak begini." Ia melambai-lambaikan tangan ke arah pakaian Rania, seolah itu barang paling buruk yang pernah ia lihat. Beberapa karyawan lain tertawa pelan, beberapa hanya memandang dengan rasa tidak nyaman. Bu Mira, yang masih berdiri di dekat pintu, mengerutkan kening. "Vera, cukup. Fokus ke pekerjaan kalian," tegasnya sebelum berbalik pergi. Tapi kerusakan sudah terjadi. Rania merasakan tatapan-tatapan itu. Bisik-bisik kecil di antara meja-meja. Ia menarik napas dalam, mengingatkan dirinya pada tujuannya. Belajar, bukan membuktikan apa-apa pada orang-orang ini. Saat Rania duduk di meja kecil yang disediakan untuknya, di sudut ruangan, jauh dari jendela, seorang gadis mendekat. Ia mengenakan kemeja biru muda yang sederhana tapi rapi, rambutnya dikuncir kuda, dan matanya penuh kehangatan. "Hai, aku Lina," katanya, mengulurkan tangan. "Jangan dengarkan mereka tadi. Vera dan gengnya memang gitu, suka nyinyir sama orang baru." Rania tersenyum, merasa sedikit lega. "Terima kasih, Lina. Aku nggak apa-apa, kok," ujarnya. Tapi di dalam hati, ia tahu ini baru permulaan. Lina duduk di meja sebelah, mulai menjelaskan tugas-tugas dasar yang akan Rania lakukan. Mencatat rapat, mengarsip dokumen, dan sesekali membantu mengantar berkas. Kerjaannya nggak susah, tapi butuh sabar. Apalagi kalau Vera lagi bad mood, canda Lina, membuat Rania terkekeh. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Di tengah hari, saat Rania diminta mengambil dokumen dari ruang arsip, Vera tiba-tiba muncul di depannya. Siska dan Nita mengapitnya seperti pengawal. "Rania, kamu yakin bisa kerja di sini?" tanya Vera dengan senyum yang pura-pura manis. "Soalnya, loh, mitra sukses ini bukan tempat buat orang yang biasa aja." Ia menekankan kata terakhir. Matanya penuh ejekan. Sebelum Rania bisa menjawab, Siska menyela. "Iya, Ran, maksudnya, lihat deh kami. Kita harus kelihatan mewah biar dianggap serius. Kamu nggak takut dikira tukang bersih-bersih?" Nita tertawa kecil, menutup mulut dengan tangan seolah itu lelucon paling lucu yang pernah ia dengar. Rania menatap mereka satu persatu. Hatinya berdebar. Bukan karena takut, tapi karena ia harus menahan diri untuk tidak mengungkap siapa dirinya. "Aku di sini buat kerja, bukan buat pamer," katanya pelan tapi tegas. Vera mengangkat alis, seolah tak menyangka Rania berani menjawab. "Wah, pede juga," ejeknya sebelum berbalik pergi, diikuti Siska dan Nita yang masih terkikik. Saat Rania kembali ke mejanya, Lina menghampirinya lagi. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya. Suaranya penuh kekhawatiran. Rania mengangguk, tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, Lina. Mereka cuma belum kenal aku." Di dalam hati, Rania berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan menunjukkan siapa dirinya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kerja keras. Hari itu, di tengah cibiran dan tatapan merendahkan, benih tekadnya mulai tumbuh. Vera, Siska, dan Nita mungkin mengira mereka menang, tapi mereka tidak tahu, di balik kesederhanaan Rania, ada kekuatan yang akan mengguncang dunia mereka. Pagi kedua Rania di Mitra Sukses Group dimulai dengan langit Jakarta yang mendung. Hujan gerimis membasahi jalanan, membuat sepatu flat usangnya sedikit licin saat ia berjalan menuju gedung.
Ia mengenakan kemeja biru tua yang sedikit lebih rapi dari kemarin, tapi tas kain coklat tua itu masih setia menggantung di bahunya. Di dalam hatinya, ia membawa tekad yang sama, belajar, bertahan, dan membuktikan bahwa kesederhanaan bukan kelemahan. Namun, di sudut pikirannya, ia tahu hari ini tak akan lebih mudah dari kemarin. Ruang kerja divisi operasional sudah ramai saat Rania tiba. Beberapa karyawan mengangguk sopan kepadanya, tapi sebagian besar sibuk dengan layar komputer mereka. Lina, yang sudah duduk di meja sebelah, melambai kecil. "Pagi, Ran. Semangat hari ini?" tanyanya dengan senyum lebar. Rania membalas senyumnya. "Semangat, Lin. Ada tugas apa buat aku hari ini?" Lina menyerahkan setumpuk kertas. "Ini catatan rapat kemarin. Kamu bantu ketik ulang ya. Terus nanti siang ada dokumen yang harus diantar ke lantai 12. Gampang kok. Kamu pasti bisa." Rania mengangguk, mulai membaca catatan itu dengan saksama. Ia ingin memastikan semuanya sempurna, bukan karena takut salah, tapi karena ia tahu setiap detail penting untuk memahami cara kerja perusahaan ayahnya. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Dari sudut ruangan, Vera muncul seperti ratu yang baru bangun dari singgasananya. Hari ini ia mengenakan blazer krem dengan rok pensil serasi. Heelsnya berbunyi klik-klak di lantai marmer. Siska dan Nita mengikuti di belakang, seperti bayangan yang tak pernah lepas. Vera berhenti di dekat meja Rania. Tangannya bertolak pinggang. "Wah, masih betah ya, magang baru," katanya dengan nada yang pura-pura ramah. "Aku kira kamu bakal kabur setelah kemarin." Rania menoleh. "Tetap tenang. Aku suka kerja di sini, Mbak Vera," jawabnya sopan. Vera mengangkat alis, seolah tersinggung dengan ketenangan Rania. Siska, yang berdiri di samping dengan blus merah muda yang mencolok, menyela. "Suka? Ya Tuhan, Rania. Kamu nggak capek bawa tas itu setiap hari? Aku sih mending nggak datang kalau cuma bisa bawa barang begitu." Nita terkikik, menutup mulut dengan tangan penuh cincin. Beberapa karyawan di sekitar melirik, beberapa berbisik. Rania merasakan darahnya mengalir lebih cepat. Tapi ia menahan diri. "Tas ini nyaman, Mbak," katanya singkat. Lalu kembali fokus ke catatan di depannya. Tapi Vera tidak puas. Ia melangkah lebih dekat, sengaja menjatuhkan setumpuk dokumen dari meja sebelah ke meja Rania. Kertas-kertas itu berhamburan, beberapa jatuh ke lantai. "Ops, maaf, tanganku keselip," ujar Vera dengan senyum licik. Siska dan Nita tertawa keras, seolah itu lelucon terbaik yang pernah mereka dengar. "Kamu kan suka kerja, Ran? Bantu rapikan dong," tambah Vera. Nadanya penuh ejekan. Rania menatap tumpukan kertas itu, lalu ke wajah Vera. Matanya tetap tenang, tapi di dalam, ia sedang menghitung langkahnya. "Sabar, Rania. Waktunya akan tiba," bisik hatinya. Sebelum Rania bisa bergerak, Lina berdiri dari mejanya. "Mbak Vera, ini dokumen tim kita, biar aku yang rapikan," katanya dengan suara tegas, tapi tetap sopan. Ia berlutut, mulai mengumpulkan kertas-kertas itu dengan cepat. Vera mengerutkan kening, jelas tidak suka dengan gangguan ini. "Lina, kamu kenapa sih bela-belain dia? Dia cuma magang, loh," sindirnya. Lina menoleh, matanya penuh keberanian. "Magang atau bukan, kita satu tim, Mbak. Kerjaan ini penting, dan Rania nggak pantas diperlakukan begitu." Ruangan tiba-tiba hening. Beberapa karyawan menoleh, terkejut dengan keberanian Lina yang biasanya pendiam. Vera tersenyum kecut, tapi tak berkata apa-apa lagi. Ia melenggang pergi, diikuti Siska dan Nita yang masih berbisik dengan nada kesal. Setelah mereka pergi, Rania membantu Lina merapikan sisa kertas. "Makasih, Lin," ujarnya pelan. "Kamu nggak perlu repot bela aku tadi." Lina menggeleng. "Aku nggak suka lihat orang diinjak-injak, Ran. Vera dan gengnya itu cuma besar mulut. Tapi kalau kamu tunjukin kerja kerasmu, mereka bakal diam sendiri." Rania tersenyum, merasa hangat dengan kebaikan Lina. Di tengah hujan ejekan,
Lina seperti sinar matahari kecil. Siang itu, Rania diminta mengantar dokumen ke lantai 12, ruang direktur operasional. Ia berjalan menuju lift, membawa map coklat dengan hati-hati. Di dalam lift, ia tak sengaja bertemu dengan seorang pria tua berjas abu-abu. Rambutnya mulai memutih. Itu ayahnya, Satria Wibowo, tapi Rania pura-pura tak mengenalnya. Dokumen untuk Pak Dirman. Tanya pria itu dengan suara lembut. Matanya penuh kehangatan yang tersembunyi. Iya, Pak, jawab Rania singkat, menunduk untuk menyembunyikan senyumnya. Satria Wibowo mengangguk kecil, lalu keluar di lantai lain tanpa kata lebih. Rania tahu ayahnya sedang mengawasinya dari jauh, memastikan ia baik-baik saja. Tapi ia juga tahu, ayahnya tak akan ikut campur. Ini adalah ujian Rania, dan ia harus melewatinya sendiri. Saat kembali ke ruang kerja, Rania melihat Vera sedang berbicara dengan seorang atasan, Pak Budi, sambil menunjuk-nunjuk ke arah mejanya. Pak, dokumen kemarin kok berantakan, ya? Kayaknya si magang baru kurang teliti. Katanya dengan nada penuh drama. Pak Budi mengerutkan kening, melirik Rania. Rania, kamu yang ngerjain dokumen itu? Tanyanya. Rania berdiri, menarik napas dalam. Iya, Pak, tapi saya sudah cek 2 kali sebelum serahkan. Kalau ada yang salah, saya siap perbaiki. Pak Budi mengangguk, sepertinya tidak yakin siapa yang benar. Vera tersenyum kecil, merasa menang. Tapi Lina, yang mendengar dari meja sebelah, tak tinggal diam. Pak Budi, saya lihat Rania ngerjain dokumen itu dengan teliti. Mungkin ada yang salah taruh setelahnya. Katanya, nadanya penuh keyakinan. Vera memelototi Lina, tapi tak bisa membantah di depan atasan. Pak Budi akhirnya berkata, baik, saya cek lagi. Kalian semua, fokus kerja. Ia berjalan pergi, meninggalkan Vera dengan wajah merah padam. Lina, kamu cari masalah ya? Sambar Vera begitu Pak Budi hilang dari pandangan. Lina hanya mengangkat bahu. Aku cuma bilang apa adanya, Mbak. Rania menatap Lina dengan rasa terima kasih yang tak terucap. Hari itu, di tengah tumpukan kertas dan ejekan, ia belajar 2 hal. Pertama, musuhnya tak akan berhenti menguji kesabarannya. Kedua, ia punya sekutu sejati di sisi Lina. Saat jam kerja berakhir dan hujan di luar reda, Rania melangkah keluar gedung dengan hati yang lebih kuat. Vera, Siska, dan Nita mungkin mengira mereka bisa menjatuhkannya. Tapi mereka tak tahu, di balik kemeja sederhana dan tas kain itu, Rania sedang menyiapkan kejutan yang akan mengguncang dunia mereka. Hari ketiga Rania di Mitra Sukses Group terasa sedikit berbeda. Langit Jakarta pagi itu cerah, sinar matahari menyelinap melalui celah-celah gedung tinggi, seolah memberi isyarat bahwa sesuatu akan berubah. Rania berjalan masuk ke lobi dengan langkah yang lebih percaya diri, meski pakaiannya tetap sederhana. Kemeja krem yang sedikit longgar dan rok hitam yang sama seperti hari pertama. Tas kain coklatnya masih setia di bahu, tapi ada kilau kecil di matanya, tekad yang semakin membara. Di ruang kerja divisi operasional, suasana sudah ramai seperti biasa. Karyawan berbicara tentang proyek baru, printer berdengung di sudut, dan aroma kopi menguar dari pantry kecil. Lina menyapa Rania dengan senyum lebar. Pagi, Ran. Tadi malam tidur nyenyak? Tanyanya sambil menyerahkan segelas teh hangat. Rania terkekeh, menerima gelas itu dengan tangan dinginnya. Nyenyak. Lin, makasih ya, kamu baik banget. Lina mengedikkan bahu. Biasa aja, kok. Oh ya, hari ini ada rapat tim sama Pak Budi. Kita diminta kasih masukan buat proyek logistik. Kamu ikut, kan? Rania mengangguk. Meski ada sedikit rasa gugup di dadanya. Ia tahu rapat seperti ini adalah kesempatan untuk belajar lebih dalam tentang perusahaan ayahnya. Tapi ia juga sadar bahwa Vera, Siska, dan Nita pasti tak akan melewatkan kesempatan untuk menyudutkannya. Rapat dimulai pukul 10 di ruang konferensi lantai 11. Meja panjang dari kayu mahoni dikelilingi kursi-kursi empuk, dan layar besar di dinding menampilkan grafik proyek. Pak Budi, atasan divisi operasional, berdiri di depan dengan wajah serius. Bu Mira dari HRD juga hadir,
duduk di sudut sambil mencatat. Rania memilih kursi di ujung meja, dekat Lina, berusaha tak menarik perhatian. Vera, Siska, dan Nita duduk di sisi lain, berbisik sambil sesekali melirik Rania dengan senyum sinis. Pagi, semua. Sapa Pak Budi. Suaranya menggema di ruangan ber-AC itu. Proyek logistik kita lagi bermasalah. Pengiriman ke Surabaya terlambat, klien komplain, dan biaya operasional membengkak. Saya butuh ide untuk memperbaiki ini. Siapa punya saran? Ia memandang sekeliling, menunggu tanggapan. Vera langsung mengangkat tangan. Anting-antingnya berkilau di bawah lampu ruangan. Pak, menurut saya kita perlu upgrade sistem tracking pengiriman. Kalau pakai teknologi baru, pasti lebih efisien. Katanya dengan nada penuh percaya diri. Siska dan Nita mengangguk seperti pendukung setia. Meski jelas mereka tak punya pendapat sendiri. Pak Budi mengangguk kecil. Tapi wajahnya masih menunjukkan keraguan. Ide bagus, Vera. Tapi teknologi baru butuh anggaran besar. Ada yang lain. Ruangan hening sejenak. Rania, yang selama ini diam sambil mencatat, tiba-tiba merasa ada dorongan di dalam dirinya. Ia tahu masalah ini bukan hanya soal teknologi. Ia pernah mendengar ayahnya membahas hal serupa di rumah. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat tangan pelan. Semua mata tertuju padanya, termasuk tatapan tajam dari Vera. Ya, Rania? Kata Pak Budi, sedikit terkejut. Ada masukan. Vera menyilangkan tangan, bibirnya melengkung dalam senyum meremehkan. Siska berbisik pada Nita. Mau ngomong apa sih dia? Ngerti apa soal logistik? Rania menarik napas dalam. Suaranya tenang tapi jelas. Pak, saya pikir masalahnya bukan cuma di tracking, tapi di koordinasi antar tim. Dari catatan rapat kemarin, saya lihat ada miskomunikasi antara tim gudang dan pengiriman. Kalau kita bikin sistem checklist sederhana untuk setiap tahap, misalnya, konfirmasi stok sebelum truk berangkat, kita bisa kurangi keterlambatan tanpa biaya besar. Teknologi bisa menyusul kalau anggarannya sudah ada. Ruangan kembali hening, tapi kali ini karena kagum. Pak Budi mengerjap, seolah tak menyangka seorang magang bisa bicara begitu terstruktur. Bu Mira, di sudut, menulis sesuatu di buku catatannya dengan ekspresi tertarik. Lina tersenyum lebar, matanya berbinar bangga. Tapi Vera, wajahnya memerah, tangannya mencengkeram pulpen di depannya. Sebentar, sela Vera dengan nada yang dipaksakan manis. Ide itu sebenarnya dari saya, Pak. Saya tadi pagi sempat bahas sama tim soal checklist, cuma belum sempat sampaikan. Kayaknya Rania dengar dari saya. Deh. Siska dan Nita buru-buru mengangguk. Iya, Pak. Saya dengar Mbak Vera bilang gitu tadi. Tambah Siska dengan wajah polos. Nita cuma tersenyum. Tapi matanya tak bisa menyembunyikan rasa bersalah. Rania menatap Vera. Hatinya panas tapi ia menahan diri. Ia tahu Vera berbohong. Pagi ini ia bahkan tak bertemu Vera sebelum rapat. Tapi ia memilih diam. Mengingat tujuannya, ia di sini untuk belajar, bukan untuk bertengkar. Pak Budi mengangguk, seolah tak ingin memperpanjang masalah. Baik, ide checklist ini kita coba. Vera, kamu koordinasikan dengan tim, ya. Rania, bagus masukannya. Rapat berlanjut, tapi suasana di meja itu terasa tegang. Setelah rapat selesai, Lina menarik Rania ke pantry. Ran, itu tadi ide kamu, kan? Kenapa nggak bilang apa-apa pas Vera ngaku-ngaku? Tanyanya, suaranya penuh frustrasi. Rania tersenyum tipis, mengaduk teh di gelasnya. Biarin aja, Lin. Yang penting idenya dipakai. Nanti mereka tahu sendiri siapa yang benar. Lina menggeleng, tapi ada kekaguman di matanya. Kamu sabar banget, Ran. Aku sih nggak tahan lihat Vera gitu. Rania terkekeh, tapi di dalam hati, ia sedang menyusun rencana. Ia tahu Vera tak akan berhenti, tapi ia juga tahu bahwa kebenaran selalu punya cara untuk muncul. Sore itu, saat Rania sedang mengetik laporan di mejanya, Vera mendekat dengan langkah penuh percaya diri. Siska dan Nita tak ada di sampingnya kali ini,
Tapi tatapan Vera tetap penuh ejekan. "Rania, jangan pikir kamu bisa curi perhatian Pak Budi gitu aja." "Ya," katanya dengan suara pelan tapi tajam. "Di sini, aku yang nomor 1. Kamu cuma magang. Ingat itu." Rania menoleh, menatap Vera dengan mata yang tenang tapi tegas. "Aku nggak mau curi apa-apa, Mbak. Aku cuma mau kerja." Vera mendengus, lalu berbalik pergi. Heelsnya kembali berbunyi klik-klak. Tapi di balik sikap arogannya, ada sedikit ketidakpastian di matanya. Rania, dengan kemeja sederhana dan tas kainnya, mulai terlihat seperti ancaman, bukan karena ia ingin bersaing, tapi karena ia punya sesuatu yang Vera tak punya, kecerdasan dan ketulusan. Saat hari kerja berakhir, Rania berdiri di balkon kantor, memandang kota Jakarta yang mulai diterangi lampu-lampu. Lina bergabung di sisinya, membawa 2 gelas kopi. "Hari ini kamu keren, Ran," katanya. Rania tersenyum, merasa hangat dengan kehadiran Lina. "Makasih, Lin. Tapi ini baru awal. Aku tahu Vera nggak akan berhenti." Lina mengangguk. "Dan aku nggak akan berhenti bela kamu." Mereka tertawa kecil, tapi di dalam hati Rania, ada kepastian baru, ia tak sendiri. Vera, Siska, dan Nita mungkin mengira mereka bisa menginjaknya. Tapi kilasan kecerdasannya tadi adalah tanda bahwa Rania bukan sekadar magang biasa. Di balik kesederhanaannya, ada kekuatan yang sedang menunggu waktu untuk bersinar. Hujan kembali mengguyur Jakarta di pagi hari keempat Rania di Mitra Sukses Group. Langit kelabu seolah mencerminkan suasana hatinya yang mulai terbebani. Meski tekadnya masih kuat, ejekan dan sikap merendahkan dari Vera, Siska, dan Nita mulai terasa seperti duri yang menusuk perlahan. Rania berjalan masuk ke gedung dengan mantel tipis yang sedikit basah. Kemeja putihnya tetap rapi meski rok hitamnya mulai menunjukkan tanda-tanda usang. Tas kain coklat itu, yang kini jadi bahan olok-olok, masih tergantung di bahunya. Ia menarik napas dalam, mengingatkan diri sendiri, "Aku di sini untuk belajar, bukan untuk membalas." Ruang kerja divisi operasional sudah penuh dengan suara ketikan keyboard dan obrolan ringan. Lina menyapa Rania dengan senyum ceria. "Seperti biasa." "Pagi, Ran. Tahan hujan tadi?" tanyanya sambil menyerahkan selembar kertas berisi daftar tugas. Rania tersenyum kecil, mengangguk. "Tahan, Lin. Ini tugas apa?" Lina menjelaskan bahwa hari ini Rania harus membantu menyiapkan laporan mingguan dan mengantar beberapa dokumen ke divisi lain. "Biasa aja, kok. Kamu pasti cepat selesai," kata Lina dengan nada menyemangati. Rania duduk di mejanya, mulai mengetik laporan dengan fokus. Ia ingin setiap angka dan kata di laporan itu sempurna, bukan hanya untuk membuktikan diri, tapi karena ia tahu laporan ini akan sampai ke meja ayahnya. Meski dalam kapasitasnya sebagai bos, bukan ayah. Tapi ketenangannya tak bertahan lama. Vera, yang hari ini mengenakan dress hijau zamrud yang mencolok, berjalan mendekat dengan langkah penuh drama. Siska dan Nita, seperti bayangan setia, mengikuti di belakang. "Rania, laporan itu udah selesai?" tanya Vera dengan nada yang pura-pura peduli. Rania menoleh, tetap sopan. "Belum, Mbak. Tapi sebentar lagi selesai." Vera tersenyum kecut, lalu dengan sengaja menyenggol cangkir kopi di meja Rania. Cairan coklat itu tumpah, membasahi beberapa kertas catatan yang sedang Rania kerjakan. "Ya ampun, maaf banget, tanganku keselip," seru Vera dengan nada yang jelas tak tulus. Siska terkikik, sementara Nita berpura-pura memandang ke arah lain. Rania menatap kertas-kertas yang basah. Hatinya panas. Ia tahu ini bukan kecelakaan. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, Vera melanjutkan. Tapi kamu kan magang. Pasti biasa bersin beginian, ya? Aku sih nggak tahan lihat meja berantakan gini." Siska menambahkan dengan nada sinis. "Iya, Ran, kayaknya kamu cocok banget buat kerjaan begini. Bersih-bersih gitu." Nita tak berkata apa-apa. Tapi senyum kecil di bibirnya cukup untuk membuat Rania tahu ia menikmati momen ini. Beberapa karyawan di sekitar melirik, beberapa berbisik.
Rania merasakan tatapan itu seperti beban di pundaknya. Tapi ia menahan diri, mengambil tisu dari laci, dan mulai mengelap meja dengan tenang. "Nggak apa-apa, Mbak," katanya pelan. Suaranya tetap stabil meski dadanya bergemuruh. Vera mengangkat alis, seolah kecewa karena Rania tak membalas. "Wah, sabun banget ya kamu," ejeknya sebelum berbalik pergi, diikuti tawa kecil Siska dan Nita. Lina, yang menyaksikan dari meja sebelah, tak bisa tinggal diam. Ia berdiri, menghampiri Rania dengan tisu tambahan. "Ran, kamu nggak apa-apa?" tanyanya. Suaranya penuh kekhawatiran. Ia melotot ke arah Vera yang sudah duduk di mejanya, berbisik dengan Siska. "Mereka keterlaluan banget. Harusnya kamu laporin ke Bu Mira." Rania menggeleng, tersenyum tipis. "Biarin aja, Lin. Aku nggak mau bikin masalah." Lina mendengus, tapi ia membantu Rania membersihkan sisa kopi. "Kamu terlalu baik, Ran. Kalau aku udah ngomong balik dari kemarin." Rania terkekeh, merasa hangat dengan keberpihakan Lina. "Makasih, Lin. Tapi aku punya cara sendiri buat hadapi mereka." Sore itu, bullying Vera dan gengnya meningkat ke level baru. Saat Rania diminta menyiapkan presentasi untuk rapat kecil, Nita, tanpa sengaja, menghapus file yang sudah Rania simpan di komputer bersama. Saat Rania membuka file itu dan mendapati layar kosong, ia mendengar tawa kecil dari meja Nita. Filenya hilang? Ya Tuhan, Rania, kamu nggak backup ya?" tanya Nita dengan nada pura-pura kaget. Siska, yang duduk di dekatnya, menambahkan, "Makanya, kalau nggak ngerti teknologi, jangan sok-sokan pakai komputer tim." Rania menatap layar kosong itu. Tangannya mengepal di bawah meja. Ia tahu ini ulah Nita. Ia melihatnya mengutak-atik komputer tadi pagi. Tapi ia tak punya bukti. Dan melapor tanpa bukti hanya akan membuatnya terlihat lemah. Dengan tenang, ia mulai mengetik ulang presentasi dari awal, mengandalkan ingatannya yang tajam. Lina, yang melihat dari samping, tak bisa menahan diri. "Nita, kamu sengaja hapus filenya, ya?" tanyanya keras, membuat beberapa kepala menoleh. Nita tersenyum polos. "Hah? Aku? Ngapain sih, Lin? Aku nggak ada urusan sama file magang." Vera, yang mendengar keributan, ikut nimbrung. "Lina, kamu kenapa sih selalu bela dia? Kayaknya kamu yang pengen cari perhatian deh." Lina membuka mulut untuk membalas, tapi Rania memegang tangannya pelan. "Udah, Lin. Aku bisa selesaikan ini," katanya. Suaranya lembut tapi tegas. Dengan kerja keras, Rania berhasil menyelesaikan presentasi tepat waktu. Saat ia menyerahkan flash disk ke Pak Budi, pria itu mengangguk puas. "Bagus, Rania. Kerja cepat." Rania hanya tersenyum, tak menyebut apa yang terjadi. Tapi di sudut ruangan, Vera memelototi flash disk itu dengan mata penuh iri. Ia tahu Rania tak semudah yang ia kira untuk dijatuhkan. Malam itu, saat karyawan lain sudah pulang, Rania masih di mejanya, memeriksa ulang laporan yang tadi basah kopi. Lina, yang sengaja menunggu, duduk di sampingnya. "Ran, aku serius. Kamu harus ngomong ke Bu Mira. Vera dan gengnya makin keterlaluan," katanya, nadanya penuh kekhawatiran. Rania menoleh, matanya penuh tekad. "Lin, aku nggak mau menang dengan ngadu. Aku mau mereka lihat sendiri siapa aku, bukan dari omongan, tapi dari apa yang aku lakukan." Lina menghela napas, tapi ada kekaguman di matanya. "Kamu kuat banget, Ran. Tapi aku nggak akan diam kalau mereka kelewatan lagi." Rania tersenyum, merasa bersyukur punya teman seperti Lina. Di luar, hujan masih turun, tapi di dalam hati Rania, ada api kecil yang semakin membesar. Vera, Siska, dan Nita mungkin mengira mereka bisa mematahkan semangatnya. Tapi mereka tak tahu, setiap ejekan, setiap sabotase, hanya membuat Rania lebih kuat. Di balik kemeja sederhana dan tas kainnya, ada hati yang tak akan menyerah, menunggu waktu untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya.
Pagi kelima di Mitra Sukses Group terasa seperti titik balik bagi Rania. Langit Jakarta masih diselimuti awan kelabu, tapi ada semangat baru di hatinya. Setelah berhari-hari menghadapi ejekan dan sabotase dari Vera, Siska, dan Nita, Rania mulai merasa bahwa kesabaran yang ia tanam perlahan akan berbuah. Ia mengenakan kemeja biru muda yang sedikit lebih rapi hari ini, meski rok hitam dan tas kain coklatnya tetap sama. Saat melangkah masuk ke lobi gedung, ia menarik napas dalam, berjanji pada dirinya sendiri, "Hari ini, aku akan tunjukkan apa yang bisa aku lakukan." Ruang kerja divisi operasional sudah ramai seperti biasa, tapi ada ketegangan di udara. Bisik-bisik tentang krisis perusahaan mulai terdengar di antara karyawan. Lina, yang tiba lebih dulu, langsung menghampiri Rania dengan wajah penuh kekhawatiran. "Ran, kamu dengar kabarnya belum?" tanyanya. Suaranya pelan tapi mendesak. Rania mengerutkan kening. "Kabar apa, Lin?" Lina menarik Rania ke sudut ruangan, memastikan tak ada yang mendengar. "Klien besar dari Singapura ngancam batalin kontrak. Proposal tim kita katanya nggak meyakinkan." Pak Budi panik. "Tadi pagi udah rapat darurat sama petinggi." Rania mengangguk pelan. Hatinya berdebar. Ia tahu kontrak ini penting. Ayahnya pernah menyebutnya sebagai salah satu penopang keuangan perusahaan tahun ini. Tapi sebagai magang, ia tak yakin bisa berbuat banyak. Namun, takdir punya rencana lain. Saat Rania sedang mengetik laporan di mejanya, Pak Budi masuk ke ruang kerja dengan wajah tegang. Bu Mira mengikuti di belakang. Ekspresinya tak kalah serius. "Semua, dengar!" seru Pak Budi. Suaranya menggema hingga ketikan keyboard berhenti seketika. "Hari ini kita punya presentasi ulang dengan klien Singapura jam 2 siang. Tapi Rina, yang biasa presentasi, tiba-tiba sakit. Kita butuh pengganti." Ruangan hening. Vera, yang duduk di meja depan dengan dress ungu yang mencolok, langsung mengangkat tangan. "Pak, saya bisa ambil alih. Saya kan udah biasa presentasi," katanya dengan senyum penuh percaya diri. Siska dan Nita mengangguk mendukung, seperti biasa. Tapi Pak Budi menggeleng. "Vera, kamu memang bagus. Tapi kamu nggak ikut bikin proposal ini. Kita butuh orang yang paham isinya." Pandangan Pak Budi beralih ke Rania, yang sedang duduk diam di sudut. "Rania, kamu kan bantu Rina nyusun datanya minggu lalu. Kamu tahu detailnya, kan?" tanya Pak Budi. Rania tersentak. Tak menyangka namanya disebut. Semua mata tertuju padanya, termasuk tatapan tajam dari Vera. Iya, Pak, saya tahu isinya," jawab Rania pelan, meski jantungnya berdegup kencang. Vera tertawa kecil, nadanya penuh ejekan. "Pak, serius? Dia cuma magang. Loh, nanti klien kabur kalau lihat penampilannya." Siska menimpali. "Iya, Pak, mending saya aja, deh. Saya bisa bantu Mbak Vera." Nita hanya tersenyum, tapi matanya penuh rasa meremehkan. Pak Budi menghela napas, jelas tertekan oleh waktu. "Rania, kamu bisa, kan? Ini urusan besar," katanya. Nadanya hampir memohon. Rania menatap Pak Budi, lalu ke arah Lina, yang mengangguk memberi semangat. Ia tahu ini bukan hanya soal presentasi. Ini soal membuktikan bahwa ia bukan sekadar magang biasa. "Saya bisa, Pak," jawabnya dengan suara tegas, meski di dalam dadanya ada badai kecil. Pak Budi mengangguk lega. "Baik, kamu siapin diri. Jam 2 di ruang konferensi lantai 15. Jangan sampai gagal." Setelah Pak Budi dan Bu Mira pergi, ruangan meledak dengan bisik-bisik. Vera bangkit dari kursinya, mendekati Rania dengan langkah penuh drama. "Rania, kamu yakin gak bakal malu-maluin tim? Lihat deh bajumu, kayak mau ke pasar," katanya, nadanya penuh racun. Siska terkikik, menambahkan, "Iya, Ran, klien kita orang-orang elit, loh. Nanti mereka pikir kita nggak serius." "Nita, kali ini ikut bicara. Mending pinjem baju Mbak Vera deh, biar nggak dikira tukang bersih-bersih." Rania menatap mereka satu persatu. Hatinya panas tapi ia menahan diri.
Makasih sarannya, Mbak, katanya singkat. Lalu kembali fokus ke laptopnya, menyiapkan slide presentasi. Lina, yang tak tahan melihat ulah mereka, berdiri di samping Rania. Kalian gak capek ya nyinyir terus? Rania dipilih Pak Budi karena dia capable, bukan karena baju. Katanya, suaranya penuh keberanian. Vera memelototi Lina, tapi tak bisa membalas karena beberapa karyawan lain mulai melirik dengan ekspresi tak setuju. Ia mendengus, lalu berbalik pergi dengan Siska dan Nita di belakangnya. Lihat aja nanti, dia bakal gagal, bisik Vera pada Siska, cukup keras agar Rania mendengar. Jam 2 siang tiba lebih cepat dari yang Rania bayangkan. Di ruang konferensi lantai 15, meja besar dikelilingi oleh klien dari Singapura. 3 pria dan 1 wanita dengan jas mahal, wajah mereka penuh skeptisisme. Pak Budi duduk di sisi meja, wajahnya tegang. Bu Mira hadir sebagai pengamat, mencatat di sudut. Rania berdiri di depan layar besar. Slide presentasi menyala di belakangnya. Kemeja biru mudanya terlihat sederhana di antara kemewahan ruangan, tapi matanya penuh percaya diri. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Sapa Rania dengan suara yang jelas dan tenang. Saya Rania, mewakili tim operasional. Hari ini saya akan menjelaskan solusi kami untuk meningkatkan efisiensi proyek Anda. Ia mulai berbicara, menjelaskan data dengan logis, menjawab pertanyaan dengan cerdas, dan bahkan menambahkan saran baru yang tak ada di proposal awal. Suaranya mengalir seperti air, penuh keyakinan tanpa kesombongan. Klien yang awalnya skeptis mulai mengangguk, beberapa mencatat. Wanita di antara mereka, yang tampak paling kritis, tersenyum kecil saat Rania menjelaskan strategi penghematan biaya. This is impressive, katanya dengan aksen tebal. You've addressed our concerns perfectly. Pak Budi menghela napas lega. Wajahnya berseri. Bu Mira menulis sesuatu dengan cepat. Matanya tak lepas dari Rania. Saat presentasi selesai, klien berdiri dan menjabat tangan Rania. Well done, young lady, kata pria tertua di antara mereka. We're convinced. Let's proceed with the contract. Ruangan dipenuhi tepuk tangan. Meski Vera, yang diam-diam menyelinap masuk untuk menonton, hanya bisa mengepalkan tangan di sudut. Setelah klien pergi, Pak Budi menghampiri Rania. Rania, kamu luar biasa tadi. Kamu selamatin tim kita, katanya. Suaranya penuh kekaguman. Rania tersenyum. Terima kasih, Pak. Saya cuma coba lakuin yang terbaik. Tapi sebelum ia bisa menikmati momen itu, Vera mendekat dengan senyum dipaksakan. Wah, nggak nyangka ya. Magang bisa sebagus ini. Tapi itu kan cuma keberuntungan. Pak, ide utamanya dari tim, kok. Katanya, mencoba merebut kredit. Pak Budi mengerutkan kening, tapi tak berkomentar. Bu Mira, yang mendengar, hanya menatap Vera dengan ekspresi yang sulit dibaca. Lina, yang berdiri di samping Rania, tak bisa menahan diri. Mbak Vera, tadi Rania yang presentasi sendirian. Ide siapa lagi kalau bukan dia? Katanya. Nadanya penuh semangat. Vera membuka mulut untuk membalas. Tapi Pak Budi mengangkat tangan. Cukup. Yang penting kontrak aman. Kalian semua, kerja bagus. Ia berjalan pergi, meninggalkan Vera dengan wajah memerah. Rania menatap Lina, berbisik. Makasih, Lin. Kamu selalu ada buat aku. Lina tersenyum. Itu namanya temen, Ran. Malam itu, saat gedung mulai sepi, Rania berdiri di jendela ruang kerja, memandang lampu-lampu kota. Hari ini adalah kemenangan kecil, tapi ia tahu perangnya belum selesai. Vera, Siska, dan Nita mungkin semakin membencinya sekarang, tapi Rania tak takut. Di balik kemeja sederhana dan tas kainnya, ia baru saja menunjukkan kilasan kekuatannya, dan itu baru permulaan. Pagi ke-6 di Mitra Sukses Group membawa angin baru bagi Rania, meski bayang-bayang konflik masih mengintai. Keberhasilannya menyelamatkan kontrak klien Singapura kemarin membuat beberapa karyawan mulai memandangnya berbeda. Bisik-bisik di ruang kerja kini tak hanya tentang ejekan, tapi juga tentang kekaguman yang tersembunyi. Namun, bagi Vera,
Siska, dan Nita, keberhasilan Rania adalah duri di hati mereka. Rania melangkah masuk ke gedung dengan kemeja abu-abu sederhana dan rok hitam yang sama. Tas kain coklatnya masih jadi ciri khasnya. Di dalam hatinya, ia tahu hari ini akan membawa tantangan baru, dan ia siap menghadapinya. Ruang kerja divisi operasional terasa sedikit lebih ramai pagi ini. Beberapa karyawan menyapa Rania dengan senyum kecil, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Lina, seperti biasa, sudah menunggu di meja sebelah dengan segelas teh hangat. Pagi, bintang presentasi, godanya sambil tertawa. Rania menggeleng, tersenyum malu. Jangan gitu, Lin. Aku cuma ngerjain tugas biasa. Biasa apaan? Kamu bikin klien Singapura klepek-klepek kemarin, kata Lina, nadanya penuh semangat. Bahkan Pak Budi bilang ke tim lain soal kamu. Loh? Rania mengerutkan kening, sedikit khawatir. Ia tak ingin perhatian berlebihan, bukan karena tak suka, tapi karena ia masih ingin identitasnya tetap tersembunyi. Lin, jangan terlalu heboh, ya. Aku cuma mau kerja biasa aja. Pintanya pelan, tapi perhatian itu tak bisa dihindari. Saat Bu Mira masuk ke ruang kerja untuk rapat pagi, ia melirik Rania dengan ekspresi yang sulit dibaca. Wanita berblazer abu-abu itu berdiri di depan tim, memulai dengan pengumuman. Semua, saya mau ucapkan selamat atas keberhasilan presentasi kemarin. Kontrak dengan klien Singapura aman, dan itu berkat kerja tim, terutama Rania, yang tampil luar biasa meski cuma magang. Beberapa karyawan bertepuk tangan, tapi Vera, yang duduk di depan dengan dres merah menyala, hanya mengepalkan tangan di bawah meja. Siska berbisik pada Nita, cukup keras agar Rania mendengar. Cuma magang kok dipuji-puji, lebay banget. Nita terkikik, tapi matanya tak setajam biasa, seolah ada keraguan kecil di hatinya. Vera, bagaimanapun, tak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Saat Bu Mira meminta tim melanjutkan kerja, ia bangkit dan mendekati meja Rania dengan senyum yang pura-pura manis. Rania, keren ya kemarin. Tapi jangan kepedean. Loh, satu kali berhasil nggak berarti apa-apa di sini, katanya, nadanya penuh sindiran. Rania menatap Vera. Tetap tenang. Makasih, Mbak. Aku cuma coba bantu tim. Jawabnya sederhana. Vera mendengus, lalu berbalik pergi. Tapi ada sesuatu di matanya. Ketakutan kecil bahwa Rania bukan sekadar magang biasa. Siska dan Nita mengikuti Vera seperti biasa. Tapi bisik-bisik mereka kini lebih pelan. Seolah mereka juga mulai bertanya-tanya. Di balik layar, Bu Mira mulai mencium ada yang tak biasa dengan Rania. Selama istirahat makan siang, ia duduk di kantornya, meneliti file karyawan. Nama, Rania Satria, tertera di daftar magang, tapi tak ada informasi mendalam, hanya catatan dasar tentang pendidikan dan pengalaman. Terlalu bersih untuk seorang magang, gumam Bu Mira. Alisnya berkerut. Ia teringat presentasi Rania kemarin, cara bicaranya, logikanya, kepercayaan dirinya. Itu bukan seperti seseorang yang baru lulus kuliah. Tapi ia tak punya bukti, hanya firasat. Aku harus cari tahu lebih banyak, katanya pada diri sendiri, menutup file itu. Sementara itu, di ruang makan karyawan, Vera, Siska, dan Nita duduk di meja favorit mereka, dikelilingi beberapa karyawan lain yang sering menjilat. Vera mengaduk saladnya dengan gerakan penuh drama. Suaranya keras agar semua mendengar. Aku sih nggak ngerti kenapa Bu Mira puji-puji si Rania. Dia kan cuma magang. Kerjaannya cuma ngetik sama antar dokumen. Apa hebatnya? Katanya. Nadanya penuh iri. Siska menimpali. Iya, Mbak. Kayaknya dia cuma beruntung kemarin. Aku dengar kliennya gampang diyakinin. Nita, yang biasanya pendiam, menambahkan. Tapi, emang aneh sih. Dia kok bisa ngomong gitu di depan klien. Aku kira dia bakal grogi. Vera memelototi Nita, seolah tak suka mendengar ada yang memuji Rania, meski sedikit. Nita, kamu kenapa? Jangan-jangan kamu mulai suka sama dia. Sindirnya. Nita buru-buru menggeleng, tapi wajahnya memerah. Rania dan Lina, yang duduk di meja lain dengan nasi kotak sederhana,
Mendengar semua itu, Lina mendengus, siap berdiri untuk membalas. Tapi Rania memegang tangannya. "Lin, biarin aja. Mereka cuma ngomong," katanya pelan. Lina menghela napas, tapi matanya penuh frustrasi. "Ran, aku nggak tahan lihat mereka ngomong seenaknya. Kamu terlalu sabar." Rania tersenyum, tapi di dalam hati, ia tahu Vera tak akan berhenti dengan ejekan biasa. Dan ia benar. Sore itu, saat tim sedang sibuk dengan laporan baru, Vera mengumpulkan Siska dan Nita di pantry. "Aku muak lihat Rania sok pahlawan," katanya dengan suara pelan tapi penuh dendam. "Kita harus kasih pelajaran biar dia tahu tempatnya." Siska mengangguk antusias. "Gimana caranya, Mbak? Kita hapus lagi filenya kayak kemarin." Vera menggeleng, senyum licik muncul di bibirnya. "Enggak, itu terlalu kecil. Kita tuduh dia nyuri data perusahaan. Aku tahu cara bikin buktinya." Nita mengerutkan kening, sedikit ragu. "Tapi, Mbak, kalau ketahuan, kita bisa kena masalah." Vera memelototinya. "Kamu takut? Kalau nggak ikut, aku bilang ke semua orang kamu yang bocorin ideku minggu lalu." Nita menunduk, tak berani membantah. Rencana jahat itu mulai disusun. Tapi Rania tak sepenuhnya tak tahu. Saat ia mengantar dokumen ke lantai lain, ia melihat Vera berbisik dengan Siska di sudut lorong. Wajah mereka penuh rahasia. Nalurinya berkata ada sesuatu yang sedang direncanakan. Tapi ia tak punya bukti. Ia hanya bisa berdoa dan bersiap. Malam itu, saat ruang kerja sudah sepi, Rania duduk sendirian di mejanya, memeriksa email. Lina, yang sengaja menemaninya, menguap di samping. "Ran, pulang yuk. Udah malam," katanya. Rania tersenyum, tapi matanya masih tertuju pada layar. "Bentar lagi. Lin, aku cuma mau pastiin semuanya beres." Lina mengangguk, lalu tiba-tiba berkata, "Ran, aku tadi dengar Nita ngomong sama Siska di pantry. Mereka bilang sesuatu soal ngasih pelajaran buat kamu. Aku nggak yakin apa maksudnya. Tapi kamu hati-hati, ya." Rania menoleh. Matanya penuh kewaspadaan. "Makasih, Lin. Aku akan waspada." Saat mereka berjalan keluar gedung, hujan mulai turun lagi, menciptakan gemericik lembut di trotoar. Rania memandang langit kelabu. Hatinya dipenuhi campuran tekad dan kekhawatiran. Vera, Siska, dan Nita sedang merencanakan sesuatu yang besar, dan kali ini, taruhannya lebih tinggi dari sekadar ejekan. Tapi Rania tak takut. Di balik kemeja sederhana dan tas kainnya, ia punya senjata yang tak mereka duga. Kecerdasan, kesabaran, dan sekutu sejati seperti Lina. Benih keraguan mulai tumbuh di hati lawan-lawannya, dan Rania tahu, waktu untuk kebenaran semakin dekat. Hari ketujuh di Mitra Sukses Group dimulai dengan ketegangan yang tak terucap. Langit Jakarta cerah, tapi di dalam gedung, suasana ruang kerja divisi operasional terasa seperti awan badai yang siap meledak. Rania melangkah masuk dengan kemeja putih yang sedikit kusut dan rok hitam yang mulai usang. Tas kain coklatnya tetap setia di bahu. Keberhasilannya di presentasi kemarin membuatnya lebih percaya diri, tapi firasatnya berkata bahwa Vera, Siska, dan Nita sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar ejekan. Pagi itu, ruangan terasa lebih hening dari biasanya. Lina menyapa Rania dengan senyum, tapi ada kekhawatiran di matanya. "Pagi, Ran. Kamu baik-baik aja, kan?" tanyanya, suaranya pelan. Rania mengangguk, meski ia bisa merasakan tatapan tajam dari Vera di sudut ruangan. "Baik, Lin. Makasih udah khawatir," jawabnya, mencoba menenangkan. Tapi di dalam hati, ia tahu Lina benar, sesuatu sedang terjadi. Hari berjalan normal hingga tengah hari, saat Bu Mira tiba-tiba muncul di pintu ruang kerja dengan wajah serius. Di sampingnya berdiri Pak Budi, tangannya memegang selembar kertas dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Rania, bisa ke ruang HRD sekarang," kata Bu Mira, nadanya datar tapi tegas. Semua kepala menoleh, termasuk Vera, yang menyembunyikan senyum kecil di balik cangkir kopinya. Siska dan Nita berpandangan.
Wajah mereka penuh antisipasi. Rania merasakan jantungnya berdegup kencang, tapi ia tetap tenang. "Iya, Bu," jawabnya, berdiri dan mengikuti Bu Mira dan Pak Budi keluar ruangan. Lina memandangnya dengan mata penuh kekhawatiran, sementara Vera berbisik pada Siska. Akhirnya, dia dapat apa yang pantas dia dapat. Tawa kecil mereka menggema di ruangan, tapi tak ada yang berani berkomentar. Di ruang HRD, Rania duduk di depan meja Bu Mira. Pak Budi berdiri di samping, memandangnya dengan ekspresi campur aduk antara kebingungan dan kekecewaan. Bu Mira membuka map di depannya, mengeluarkan beberapa lembar kertas. "Rania, kami menerima laporan serius pagi ini," katanya. Suaranya dingin tapi profesional. "Ada yang bilang kamu mengakses data rahasia perusahaan tanpa izin dan membocorkannya ke pihak luar. Ini tuduhan berat, dan kami harus selidiki." Rania merasa seperti ditampar. Matanya melebar sejenak, tapi ia segera mengendalikan diri. "Bu, saya nggak pernah lakukan itu," katanya. Suaranya tegas meski ada getar kecil di dalamnya. "Saya cuma ngerjain tugas yang dikasih Pak Budi dan tim. Saya nggak punya akses ke data rahasia." Bu Mira menatapnya, seolah mencari kebenaran di matanya. "Kami menemukan email dari akunmu yang mengirimkan dokumen internal ke alamat luar. Ini buktinya," katanya, mendorong selembar kertas ke arah Rania. Di kertas itu, ada tangkapan layar email dengan nama Rania sebagai pengirim, berisi lampiran berjudul, "Data Logistik Q3". Rania menatap kertas itu. Hatinya panas. Ia tahu ini palsu. Ia tak pernah mengirim email itu. "Bu, ini bukan saya," kata Rania. Suaranya semakin mantap. "Saya bisa buktikan." Bu Mira mengangkat alis, sedikit terkejut dengan ketenangan Rania. "Buktikan bagaimana?" tanyanya. Rania mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi email. "Bu, cek akun saya. Nggak ada email keluar kayak gitu. Dan kalau boleh, cek waktu pengiriman email itu. Saya tadi pagi ada di ruang arsip jam segitu. Nggak di depan komputer." Pak Budi mengerutkan kening, mulai ragu. "Rania, kamu yakin? Ini serius. Loh, kalau terbukti, kamu bisa dipecat." Rania mengangguk, matanya penuh keyakinan. "Saya yakin, Pak. Saya nggak bersalah." Bu Mira menghela napas, lalu mengetik sesuatu di laptopnya. "Baik, saya akan cek log sistem. Tapi untuk sementara, kamu nggak boleh akses komputer tim sampai investigasi selesai." Rania keluar dari ruang HRD dengan kepala tegak, meski hatinya berat. Di lorong, ia hampir bertabrakan dengan Lina, yang tampak panik. "Ran, apa yang terjadi? Aku dengar dari teman di HRD, katanya kamu dituduh nyuri data," katanya. Suaranya penuh kekhawatiran. Rania tersenyum kecil, mencoba menenangkan. "Lin, tenang. Aku nggak ngapa-ngapain. Mereka cuma salah paham." "Tapi ini pasti ulah Vera," sambar Lina, tangannya mengepal. "Aku tadi lihat dia bisik-bisik sama Siska sebelum Bu Mira datang. Pasti mereka yang lapor." Rania memegang tangan Lina, menatapnya dengan mata penuh keyakinan. "Kalau iya, mereka bakal ketahuan sendiri, Lin. Aku punya cara." Sore itu, suasana di ruang kerja terasa seperti bom yang siap meledak. Vera, Siska, dan Nita berjalan dengan penuh percaya diri, berbisik dan tertawa seolah sudah menang. "Aku bilang kan, nggak susah buat ngatasin dia," kata Vera, nadanya penuh kemenangan. Siska mengangguk. "Iya, Mbak, cerdas banget sih ide email palsu itu." Nita, yang biasanya pendiam, hanya tersenyum tipis. Tapi ada ketidaknyamanan di matanya. Tapi Rania tak tinggal diam. Saat diizinkan kembali ke mejanya untuk mengambil barang, ia diam-diam memeriksa komputer bersama yang biasa ia pakai. Dengan hati-hati, ia membuka riwayat login, mencari petunjuk. Dan di sana, ia menemukan sesuatu. Akun Vera login ke komputer itu pagi ini, tepat sebelum email palsu dikirim. Rania tersenyum kecil, lalu mengambil tangkapan layar dengan ponselnya. "Kalian pikir aku sebodoh itu?"
pikirnya. Malam itu, investigasi Bu Mira membuahkan hasil. Ia memanggil Vera, Siska, dan Nita ke ruang HRD, bersama Rania dan Lina sebagai saksi. Di depan meja, Bu Mira menunjukkan log sistem. Vera, akunmu tercatat login ke komputer bersama pagi ini, jam 8.15, tepat sebelum email dikirim dari akun Rania. Bisa jelaskan? Tanyanya, nadanya dingin. Vera tersenyum gugup, mencoba mengelak. Bu, saya cuma cek dokumen biasa. Kok? Mungkin Rania yang salah pakai akun saya. Tapi Lina tak bisa menahan diri. Bu, saya lihat Vera dan Siska bisik-bisik di pantry kemarin. Ngomong soal ngasih pelajaran buat Rania. Saya yakin mereka yang bikin email palsu itu. Katanya, suaranya penuh keberanian. Siska memelototi Lina. Kamu nggak punya bukti, Lin. Jangan asal nuduh. Tapi Nita, yang mulai panik, tiba-tiba bersuara. Bu, saya nggak tahu email itu bakal sejauh ini. Saya cuma ikut-ikutan. Katanya, suaranya gemetar. Vera menoleh padanya dengan mata membara. Nita, diam. Bentaknya. Tapi sudah terlambat. Bu Mira menghela napas panjang. Cukup. Investigasi ini belum selesai. Tapi untuk sementara, kalian bertiga dilarang akses data sensitif. Rania, kamu bebas dari tuduhan untuk sekarang. Rania mengangguk. Merasa lega tapi tetap waspada. Ia tahu ini bukan akhir. Vera tak akan menyerah begitu saja. Saat Rania dan Lina berjalan keluar gedung malam itu, langit Jakarta sudah gelap, tapi bintang-bintang mulai terlihat. Kamu hebat, Ran. Aku nggak nyangka kamu bisa setenang itu tadi, kata Lina. Nadanya penuh kekaguman. Rania tersenyum, memandang langit. Lin, aku cuma percaya kebenaran bakal menang. Dan makasih, tanpa kamu, aku nggak akan sekuat ini. Di balik kemeja sederhana dan tas kainnya, Rania baru saja selamat dari jebakan besar. Tapi ia tahu, pertarungan ini masih jauh dari selesai. Vera, Siska, dan Nita mungkin terpojok sekarang, tapi dendam mereka hanya akan tumbuh. Dan Rania siap, dengan kecerdasannya, kesabarannya, dan sekutu seperti Lina, ia akan menghadapi apapun yang datang. Hari ke-8 di Mitra Sukses Group terasa seperti puncak dari badai yang telah mengintai selama seminggu. Langit Jakarta pagi itu cerah, tapi di dalam gedung, suasana dipenuhi ketegangan yang tak terucap. Kejadian kemarin, tuduhan palsu terhadap Rania dan pengakuan setengah hati Nita, membuat bisik-bisik di ruang kerja semakin liar. Beberapa karyawan mulai memihak Rania, sementara yang lain masih terpengaruh pesona Vera. Rania melangkah masuk dengan kemeja biru tua yang sederhana, rok hitam yang usang, dan tas kain coklat yang kini jadi simbol ketahanannya. Di hatinya, ia merasa waktu untuk kebenaran sudah tiba. Ruang kerja divisi operasional terasa lebih hidup hari ini karena acara tahunan perusahaan. Rapat besar yang dihadiri seluruh karyawan dan direksi, termasuk Satria Wibowo, ayah Rania. Rania tahu ayahnya akan hadir. Tapi ia tak menyangka bahwa hari ini akan menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Lina menyapa Rania dengan senyum ceria, meski ada sedikit kekhawatiran di matanya. Pagi, Ran. Kamu denger nggak? Bos besar datang hari ini. Katanya mau ngumumin sesuatu yang penting. Katanya, suaranya penuh antusias. Rania mengangguk, berusaha tetap tenang. Oh, ya? Kayaknya seru. Jawabnya. Tapi di dalam hati, ia bertanya-tanya apa rencana ayahnya. Ia tahu Satria Wibowo tak pernah bertindak tanpa alasan. Dan firasatnya berkata bahwa kehadirannya hari ini bukan sekadar formalitas. Vera, Siska, dan Nita, yang duduk di sudut ruangan, tampak lebih pendiam dari biasanya. Tuduhan kemarin jelas membuat mereka waspada. Tapi Vera masih membawa aura arogan dengan dres merah marun yang mencolok. Ia melirik Rania, berbisik pada Siska. Dia pikir dia menang kemarin, tapi aku belum selesai. Acara dimulai pukul 10 di aula besar lantai 20. Aula itu megah, dengan lampu kristal berkilau, karpet merah tebal, dan layar raksasa yang menampilkan logo Mitra Sukses Group. Ratusan karyawan duduk rapi,
Beberapa berbisik tentang rumor promosi atau perubahan besar. Rania duduk di barisan belakang bersama Lina, berusaha tak menarik perhatian. Vera, Siska, dan Nita memilih kursi di depan, seolah ingin dilihat oleh semua orang. Pak Budi membuka acara dengan sambutan singkat, memuji kerja keras tim selama setahun terakhir. Bu Mira lalu naik ke panggung, mengumumkan penghargaan untuk beberapa karyawan berprestasi. Saat namanya disebut sebagai salah satu kontributor proyek Singapura, Rania mendapat tepuk tangan hangat, meski Vera hanya melipat tangan dengan wajah masam. Lina menyenggol Rania, berbisik, "Lihat, mereka mulai suka kamu." Rania tersenyum kecil, tapi matanya tertuju pada pintu samping, tempat Satria Wibowo akhirnya muncul. Pria berusia akhir 50-an itu melangkah dengan wibawa, jas abu-abunya sempurna, dan matanya penuh kehangatan tersembunyi. Aula hening seketika. Semua mata tertuju padanya. "Selamat siang, semua," sapa Satria Wibowo. Suaranya menggema dengan kekuatan yang lembut. "Hari ini saya ingin berbagi cerita tentang perusahaan kita, tentang nilai-nilai yang membuat Mitra Sukses Group berdiri sampai sekarang, kerja keras, integritas, dan rendah hati." Ia berhenti sejenak. Pandangannya menyapu ruangan, lalu berhenti pada Rania. Jantung Rania berdegup kencang, tapi ia tetap duduk diam. "Ada seseorang di antara kalian yang mewakili nilai-nilai itu," lanjut Satria. "Dia bekerja tanpa pamrih, menghadapi tantangan dengan sabar, dan membuktikan bahwa keberhasilan bukan soal penampilan, tapi soal hati. Saya ingin kalian bertemu dengan putri saya, Rania Satria." Aula terdiam, seperti waktu berhenti. Semua kepala menoleh ke Rania, yang perlahan berdiri dengan wajah tenang meski jantungnya berdetak kencang. Lina menutup mulut dengan tangan, matanya melebar penuh kejutan. Vera, Siska, dan Nita membeku di tempat duduk mereka. Wajah mereka pucat seperti melihat hantu. "Putri, bos besar?" bisik Siska, suaranya gemetar. Vera mencengkram lengan kursi, bibirnya menipis, sementara Nita hanya menunduk, tak berani menatap siapapun. Rania melangkah ke panggung, didorong oleh tepuk tangan yang ragu-ragu tapi semakin keras. Ia berdiri di samping ayahnya, menatap ratusan wajah di depannya. "Selamat siang, semua," katanya. Suaranya jelas dan penuh keyakinan. "Saya minta maaf kalau kehadiran saya sebagai magang bikin bingung. Saya di sini bukan untuk menyembunyikan diri, tapi untuk belajar dari kalian, dari kerja keras kalian, dari tantangan yang kalian hadapi setiap hari. Saya ingin tahu apa artinya jadi bagian dari Mitra Sukses Group, bukan cuma sebagai anak bos, tapi sebagai salah satu dari kalian." Tepuk tangan meledak, kali ini tulus dan hangat. Lina berdiri, bertepuk tangan paling keras, matanya berkaca-kaca. Pak Budi tersenyum lebar, seolah lega akhirnya tahu kebenaran. Bu Mira, di sudut, menulis sesuatu dengan ekspresi puas, seolah firasatnya selama ini terbukti. Tapi di barisan depan, Vera, Siska, dan Nita seperti patung. Vera mencoba tersenyum, tapi wajahnya kaku. "Ini nggak mungkin," gumamnya. Suaranya hampir tak terdengar. Setelah sambutan, Satria Wibowo mengundang Rania untuk duduk di sampingnya di meja direksi. Acara berlanjut dengan presentasi tahunan, tapi pikiran semua orang masih tertuju pada pengungkapan tadi. Saat istirahat, Vera mendekati Rania di sudut aula, wajahnya penuh senyum yang dipaksakan. "Rania, Mbak Rania, maaf ya kalau aku tadi agak keras. Aku cuma bercanda, kok," katanya, nadanya penuh kepalsuan. Siska dan Nita berdiri di belakang, mengangguk buru-buru seperti boneka. Rania menatap mereka. Matanya tenang tapi tajam. "Bercanda atau enggak, Mbak Vera, aku enggak simpan dendam. Tapi aku harap ke depannya kita bisa kerja sama dengan baik," jawabnya. Suaranya lembut tapi penuh wibawa. Vera mengangguk kaku, lalu buru-buru pergi, diikuti Siska dan Nita yang tak berani menatap Rania. Lina, yang menyaksikan dari jauh, menghampiri Rania dengan tawa kecil. "Ya Tuhan, Ran, aku nggak nyangka. Putri bos besar? Kenapa nggak bilang dari awal?" katanya.
Nadanya campur antara kaget dan kagum. Rania terkekeh, merangkul pundak Lina. Kalau aku bilang, kamu bakal perlakukan aku beda, Lin. Aku mau teman, bukan pengikut. Malam itu, setelah acara selesai, Rania berdiri di balkon lantai 20, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Satria Wibowo bergabung di sisinya. Tangannya di saku jas. Kamu hebat, Nak. Aku tahu kamu bisa hadapi semua ini, katanya. Suaranya penuh kebanggaan. Rania tersenyum, menatap ayahnya. Makasih, Yah. Tapi ini belum selesai. Aku masih harus pastiin semuanya adil. Satria mengangguk. Tahu apa yang ada di pikiran putrinya. Identitas Rania kini terbongkar. Dan dunia kecil di divisi operasional tak akan pernah sama lagi. Vera, Siska, dan Nita mungkin panik sekarang. Tapi Rania tahu mereka tak akan menyerah begitu saja. Di balik kemeja sederhana dan tas kainnya, ia kini berdiri lebih tinggi, bukan hanya sebagai anak bos, tapi sebagai wanita yang membuktikan bahwa kebenaran dan kerja keras selalu menang. Dan pertarungan terakhir sudah di depan mata. Pagi ke-9 di Mitra Sukses Group terasa seperti babak baru yang penuh harapan sekaligus ketegangan. Pengungkapan identitas Rania sebagai putri Satria Wibowo kemarin mengguncang seluruh perusahaan, meninggalkan jejak kagum, kejutan, dan, bagi Vera, Siska, dan Nita, ketakutan yang tak terucap. Langit Jakarta pagi ini cerah, seolah mencerminkan kejelasan yang akhirnya tiba setelah badai panjang. Rania melangkah masuk ke gedung dengan kemeja putih sederhana dan rok hitam yang usang. Tas kain coklatnya tetap di bahu. Meski statusnya kini diketahui semua, ia tak mengubah sikapnya. Rendah hati, fokus, dan penuh tekad untuk memastikan keadilan ditegakkan. Ruang kerja divisi operasional terasa berbeda hari ini. Bisik-bisik masih ada, tapi kini lebih banyak tentang rasa hormat terhadap Rania. Beberapa karyawan yang dulu mengabaikannya kini menyapa dengan senyum gugup, seolah tak yakin bagaimana memperlakukan putri bos. Lina, seperti biasa, menyambut Rania dengan pelukan hangat. Pagi, Ran. Aku masih nggak percaya. Loh, kamu anak bos besar, katanya. Nadanya penuh tawa. Rania terkekeh, menepuk pundak Lina. Aku tetap Rania yang kemarin. Lin, nggak usah lebay. Tapi di sudut ruangan, Vera, Siska, dan Nita duduk dengan wajah tegang. Vera, yang hari ini mengenakan blazer hitam yang kurang mencolok dari biasanya, berusaha menjaga senyum percaya diri, tapi matanya penuh kecemasan. Siska berbisik padanya. Mbak, kita aman, kan? Rania nggak bakal bikin masalah, kan? Vera mendengus pelan. Dia nggak akan berani. Dia bilang sendiri nggak simpan dendam. Tapi Nita, yang tampak paling gelisah, hanya menunduk. Tangannya memainkan pulpen dengan gugup. Pagi itu, Bu Mira memanggil seluruh tim ke ruang konferensi untuk pengumuman penting. Rania, Lina, Vera, Siska, Nita, dan karyawan lain duduk mengelilingi meja panjang. Suasana tegang seperti sebelum badai. Bu Mira berdiri di depan, map tebal di tangannya. Ekspresinya serius tapi adil. Pak Budi berdiri di sampingnya. Wajahnya menunjukkan campuran kelegaan dan ketegangan. Selamat pagi, semua. Sapa Bu Mira. Suaranya menggema di ruangan ber-AC itu. Hari ini kita akan membahas hasil investigasi terkait tuduhan terhadap Rania beberapa hari lalu, serta beberapa pelanggaran lain yang kami temukan. Vera menegakkan punggung, berusaha tampak tenang, tapi tangannya mencengkeram lengan kursi. Siska dan Nita saling pandang. Wajah mereka pucat. Rania duduk di samping Lina. Matanya tenang tapi penuh perhatian. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia sudah bicara dengan ayahnya semalam, memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan tanpa ia harus turun tangan langsung. Bu Mira membuka map itu, mengeluarkan beberapa lembar kertas. Setelah memeriksa log sistem, email, dan kesaksian dari beberapa karyawan, kami menyimpulkan bahwa tuduhan terhadap Rania soal pencurian data adalah palsu, katanya, nadanya tegas. Email itu dikirim dari komputer bersama, tapi kami menemukan bukti bahwa Vera login ke sistem pada waktu yang sama.
Siska dan Nita juga terlibat dalam merencanakan tuduhan ini, berdasarkan kesaksian dan bukti percakapan yang kami dapatkan. Ruangan hening seperti makam. Vera membuka mulut. Suaranya gemetar. Bu, ini salah paham. Saya cuma cek dokumen biasa. Saya nggak tahu soal email itu. Katanya, nadanya penuh drama. Siska buru-buru menimpali. Iya, Bu, kami nggak sengaja. Mungkin sistemnya error. Tapi Nita, yang tak tahan lagi, menunduk dalam-dalam. Bu, saya ikut salah. Saya tahu soal rencana itu, tapi saya nggak berani nolak. Katanya, suaranya hampir tak terdengar. Vera memelototi Nita. Wajahnya merah padam. Nita, apa-apaan kamu? Bentaknya. Tapi Bu Mira mengangkat tangan, menghentikan keributan. Cukup, katanya. Nadanya dingin. Kami juga menemukan pola perilaku lain. Bullying, sabotase, dan pelanggaran etika kerja dari kalian bertiga. Vera, kamu memimpin tindakan ini. Siska, kamu mendukung secara aktif. Nita, kamu ikut meski dengan keraguan. Perilaku ini tak bisa ditoleransi di Mitra Sukses Group. Lina, yang duduk di samping Rania, mengepalkan tangan di bawah meja, matanya penuh kepuasan. Rania tetap diam, tapi di dalam hati, ia merasa lega, bukan karena balas dendam, tapi karena kebenaran akhirnya terungkap. Bu Mira melanjutkan, sebagai konsekuensi, Vera, Siska, dan Nita akan diberhentikan dari perusahaan, efektif hari ini. Kami tak punya tempat untuk karyawan yang merusak integritas tim. Vera bangkit dari kursinya. Wajahnya pucat seperti kertas. Bu, ini nggak adil. Saya udah kerja di sini bertahun-tahun. Rania yang bikin masalah, dia yang harus dipecat. Katanya, suaranya nyaris berteriak. Siska menangis, mencoba membela diri. Bu, kami cuma bercanda. Kami nggak maksud jahat. Tapi Nita hanya menunduk. Air mata jatuh ke pangkuannya. Tak berani bicara lagi. Bu Mira tak bergeming. Keputusan ini final. Kalian punya waktu sampai sore untuk mengemasi barang kalian. Ia lalu beralih ke sisa tim. Nadanya lebih lembut. Tapi hari ini bukan cuma soal hukuman. Kami juga ingin mengapresiasi mereka yang menunjukkan integritas dan kerja keras. Lina, kamu telah menjadi teladan dengan keberanian dan kejujuranmu. Mulai minggu depan, kamu akan dipromosikan sebagai kepala tim operasional. Lina tersentak, menutup mulut dengan tangan. Bu, serius? Katanya. Suaranya gemetar karena kaget dan bahagia. Rania tersenyum lebar, memeluk Lina dari samping. Selamat, Lin. Kamu pantas banget. Katanya, nadanya tulus. Tepuk tangan menggema di ruangan, dan untuk pertama kalinya, suasana terasa ringan, penuh harapan. Setelah rapat, Rania dan Lina kembali ke ruang kerja. Vera, Siska, dan Nita sedang mengemasi barang mereka di sudut, di bawah pengawasan staf HRD. Vera melirik Rania dengan mata penuh dendam, tapi ia tak berkata apa-apa, hanya mengangkut kotak kardusnya dengan wajah kaku. Siska masih menangis, sementara Nita menghampiri Rania dengan langkah ragu. Rania, maaf. Aku tahu aku salah, katanya pelan. Air mata mengalir di pipinya. Rania menatapnya. Hatinya lembut tapi tegas. Aku maafin kamu, Nita. Tapi ke depannya, belajar buat berdiri sendiri. Jangan ikut-ikutan orang. Katanya, suaranya penuh nasihat. Nita mengangguk, lalu berjalan pergi, meninggalkan ruangan dengan pundak tertunduk. Sore itu, saat gedung mulai sepi, Rania menghampiri Lina di mejanya. Lin, aku bangga banget sama kamu. Kepala tim, wow. Katanya, nadanya penuh kekaguman. Lina tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Ran, tanpa kamu, aku nggak akan seberani ini. Kamu yang ngajarin aku buat ngomong apa adanya. Rania memeluknya, merasa hangat dengan ikatan yang mereka bangun. Di luar, matahari mulai tenggelam, mewarnai langit Jakarta dengan semburat oranye. Rania berdiri di jendela, memandang kota yang sibuk. Keadilan telah ditegakkan. Vera, Siska,
dan Nita menghadapi akibat perbuatan mereka, sementara Lina mendapat ganjaran atas kebaikan hatinya. Tapi bagi Rania, ini bukan akhir. Di balik kemeja sederhana dan tas kainnya, ia tahu perjalanan sesungguhnya baru akan dimulai, dan ia siap menghadapinya dengan hati yang lebih kuat. Hari ke-10 di Mitra Sukses Group membawa angin segar yang penuh harapan. Setelah pengungkapan identitas Rania dan keadilan yang ditegakkan kemarin, suasana di perusahaan terasa seperti lembaran baru yang siap ditulis. Langit Jakarta pagi ini cerah dengan awan tipis yang bergerak pelan, seolah merayakan kemenangan kecil yang telah Rania raih. Ia melangkah masuk ke gedung dengan kemeja putih yang sederhana, rok hitam yang usang, dan tas kain coklat yang kini jadi simbol ketahanannya. Meski semua orang kini tahu ia Putri Satria Wibowo, Rania tetap sama, rendah hati, fokus, dan penuh semangat untuk membawa perubahan. Ruang kerja divisi operasional terasa lebih hangat hari ini. Tanpa kehadiran Vera, Siska, dan Nita, bisik-bisik penuh iri dan ejekan lenyap, diganti dengan obrolan ringan tentang proyek baru. Karyawan yang dulu ragu kini menyapa Rania dengan senyum tulus. Beberapa bahkan meminta saran untuk tugas mereka. Lina, yang kini resmi sebagai kepala tim mulai minggu depan, duduk di mejanya dengan tumpukan kertas dan senyum lebar. Pagi, Ran. Aku udah deg-degan mikirin jabatan baru, loh. Katanya, nadanya campur antara gugup dan excited. Rania terkekeh, duduk di sampingnya. Kamu pasti bisa, Lin. Aku yakin tim bakal suka sama kepemimpinanmu, katanya, suaranya penuh keyakinan. Lina mengangguk. Lalu tiba-tiba memeluk Rania. Makasih, Ran. Kalau nggak ada kamu, aku nggak akan sampai di sini. Rania membalas pelukan itu, merasa hangat dengan ikatan yang telah mereka bangun melalui hari-hari penuh tantangan. Pagi itu, Satria Wibowo memanggil Rania ke kantornya di lantai 25. Ruangan itu luas, dengan jendela besar yang menghadap kota Jakarta, meja kayu mahoni yang elegan, dan foto keluarga di sudut. Salah satunya menunjukkan Rania kecil tersenyum di pangkuan ayahnya. Satria berdiri di dekat jendela. Jas abu-abunya rapi seperti biasa. Rania, duduk, katanya. Suaranya lembut tapi penuh wibawa. Rania duduk di kursi kulit di depan meja, tangannya di pangkuan. Ada apa, yah? Tanyanya. Meski ia sudah menduga ini bukan sekadar obrolan biasa. Satria tersenyum. Matanya penuh kebanggaan. Aku lihat semua yang kamu lakukan selama seminggu ini. Nak, kamu hadapi ejekan, tuduhan, dan tekanan dengan kepala tegak. Kamu buktikan bahwa kamu bukan cuma anakku, tapi pemimpin sejati. Rania tersenyum kecil, sedikit malu. Aku cuma coba lakuin yang benar. Yah, aku nggak mau orang nilai aku cuma karena nama Satria. Satria mengangguk. Lalu berjalan mendekat, meletakkan tangan di pundak putrinya. Karena itu, mulai minggu depan, aku ingin kamu jadi penasihat strategis di Dewan Direksi. Kamu akan bantu aku pimpin perusahaan, tapi dengan caramu, dengan hati dan kecerdasanmu. Rania tersentak, matanya melebar. Yah, serius? Aku nggak yakin udah siap, katanya, suaranya penuh keraguan. Satria tertawa pelan. Kamu lebih siap dari yang kamu pikir. Rania, apa yang kamu lakukan di divisi operasional, menyelamatkan kontrak, menghadapi konflik, membangun tim, itu semua bukti bahwa kamu punya jiwa pemimpin. Aku percaya sama kamu. Rania menunduk sejenak, memproses kata-kata ayahnya. Ia tahu ini adalah langkah besar, tapi di dalam hati, ia juga merasa siap. Seminggu terakhir telah mengajarkannya bahwa ia bisa menghadapi apa saja, selama ia tetap setia pada nilai-nilainya. Baik, yah, aku akan coba, katanya akhirnya. Suaranya penuh tekad. Sore itu, Rania dan Lina duduk di ruang rapat kecil, mengerjakan rencana proyek baru. Lina, dengan semangat barunya sebagai kepala tim, mengusulkan ide untuk meningkatkan komunikasi antar divisi, sesuatu yang terinspirasi dari pengalaman mereka bersama. Ran, aku mau tim kita jadi tempat yang gak cuma kerja keras, tapi juga saling dukung. Gak ada lagi bullying kayak dulu, katanya, matanya berbinar.
Rania mengangguk, menulis catatan di laptopnya. Setuju, Lin. Kita bikin budaya kerja yang bikin semua orang merasa dihargai, nggak peduli jabatan atau penampilan. Mereka saling tersenyum, tahu bahwa visi ini adalah cerminan dari perjuangan mereka. Di luar, perusahaan mulai berubah, tak hanya karena kepergian Vera, Siska, dan Nita, tapi karena semangat baru yang Rania dan Lina bawa. Malam itu, setelah hari kerja selesai, Rania dan Lina naik ke rooftop gedung, tempat yang jarang dikunjungi karyawan. Angin malam bertiup sejuk, membawa aroma kota yang sibuk. Lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip di bawah, menciptakan pemandangan yang memukau. Mereka duduk di bangku kayu kecil, masing-masing memegang segelas teh hangat. "Ran, kamu inget nggak, hari pertama kamu datang?" kata Lina, nadanya penuh nostalgia. "Aku pikir kamu cuma magang biasa, tapi sekarang ya Tuhan, kamu bakal pimpin perusahaan ini." Rania tertawa, menggeleng. "Aku nggak bakal pimpin sendirian, Lin. Aku butuh orang kayak kamu, yang berani, jujur, dan punya hati." Lina tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Kamu tahu nggak, Ran, kamu ngajarin aku bahwa kesederhanaan itu kekuatan. Aku dulu takut ngomong sama orang kayak Vera, tapi lihat kamu, dengan kemeja sederhana dan tas kain itu, kamu ubah semuanya." Rania memandang Lina, hatinya penuh rasa syukur. "Dan kamu ngajarin aku bahwa teman sejati itu lebih berharga dari apapun, Lin." Mereka terdiam sejenak, menikmati angin malam dan pemandangan kota. Rania memandang langit. Bintang-bintang kecil bersinar di antara awan. "Kesederhanaan itu kekuatan, bukan kelemahan," katanya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Lina mengangguk, mengangkat gelas tehnya. "Buat masa depan, Ran, yang lebih baik, buat kita dan buat perusahaan ini." Rania mengangkat gelasnya, tersenyum. "Buat masa depan." Mereka bersulang. Tawa kecil mereka menggema di rooftop yang sepi. Di balik kemeja sederhana dan tas kain coklatnya, Rania telah menemukan tempatnya, bukan hanya sebagai putri bos, tapi sebagai pemimpin yang akan membawa mitra sukses grup ke arah yang lebih cerah. Bersama Lina dan tim baru yang ia percaya, ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Dan apapun yang datang, ia siap menghadapinya dengan hati yang sama yang membawanya sejauh ini, hati yang sederhana, kuat, dan penuh harapan.